Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari Angkatan 19, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu agenda 3 mengenai identifikasi 3 isu atau masalah di unit kerja sesuai tupoksi saya. Yang kedua, uraikan kondisi existing 3 isu tersebut. Uraikan dampak yang sudah atau mungkin terjadi. Lakukan tapisan isu sampai menemukan satu isu untuk dilakukan analisis. Analisis isu tersebut sampai menemukan gagasan kreatif. Dan terakhir yaitu uraikan gagasan kreatif dengan menggunakan 4 pilar digital. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan profil singkat tentang penempatan saya. Sekarang saya penempatan di Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD yang berlokasi di BPTD kelas 2 Lampung. BPTD merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sekarang saya memiliki jabatan sebagai petugas lalu lintas dan angkutan transportasi dengan jabatan tambahan yaitu PIC kegiatan STP. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu isu permasalahan di unit kerja. Yang pertama adalah kurangnya pemeliharaan infrastruktur penyeberangan. Yang kedua, kepadatan lalu lintas, sungai danau penyeberangan. Yang ketiga, kurangnya SDM terkait sungai danau penyeberangan. Di sini saya akan menguraikan kondisi existing 3 isu tersebut. Yang pertama, kurangnya pemeliharaan infrastruktur penyeberangan. Infrastruktur penyeberangan mungkin mengalami kerusakan akibat umur, kekurangan perawatan, atau kondisi alam. Yang kedua, kepadatan lalu lintas. Lalu lintas di alur penyeberangan seringkali menjadi titik kepadatan lalu lintas, terutama pada libur panjang dan hari-hari besar lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa. Yang ketiga, kurangnya SDM terkait SDP. Terkait dengan sungai danau penyeberangan, SDM di BPTD Lampung masih kurang, dan kurangnya kompetensi keahlian di bidang kelautan di BPTD. Selanjutnya itu dampak yang sudah atau mungkin terjadi. Yang pertama, kurangnya pemeliharaan infrastruktur penyeberangan. Dampaknya adalah penghambatan arus transportasi dan kemungkinan kecelakaan jika tidak diperbaiki. Yang kedua, kepadatan lalu lintas. Dampaknya adalah peningkatan waktu perjalanan, frustasi pengguna jasa, dan kemungkinan kecelakaan karena penumpukan. Yang ketiga, kurangnya SDM terkait sungai danau penyeberangan. Dampaknya adalah kurang optimalnya tugas dan fungsi yang dikerjakan, dan belum bisa terlaksananya kegiatan patroli dan pengamanan pelayaran sungai danau dan penyeberangan. Dari ketiga isu tersebut merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani. Namun, untuk fokus analisis, isu yang paling krusial adalah kurangnya SDM sungai danau penyeberangan. Ketika menganalisis isu sumber daya manusia, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan karena mereka memiliki dampak yang signifikan pada kinerja dan keberhasilan. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kualifikasi dan keahlian. Perlu dipastikan bahwa karyawan atau pegawai memiliki kualifikasi, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini termasuk pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan yang relevan. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Perlu memperhatikan ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja. Hal ini meliputi pertimbangan terkait jumlah karyawan atau pegawai, tingkat turnover, dan kebutuhan rekrutmen baru. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan fisik dan mental karyawan memiliki dampak langsung pada kinerja mereka. Penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti keseimbangan, kerja hidup, program kesehatan, dan dukungan kesejahteraan yang disediakan oleh organisasi. Gagasan kreatif dengan menggunakan 4 pilar digital. Yang pertama adalah pemantauan infrastruktur real time menggunakan sensor IoT atau Internet of Things untuk memantau kondisi infrastruktur secara real time seperti ketahanan struktur jembatan dan keamanan perahu atau kapal penyeberangan.
Yang kedua yaitu aplikasi pintar untuk pengguna jasa. Membangun aplikasi seluler yang memberikan informasi lalu lintas, estimasi waktu tunggu, dan peringatan keselamatan kepada pengguna jasa. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran digital. Menggunakan media sosial dan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan penyeberangan dan menjelaskan aturan lalu lintas. Keempat, penggunaan teknologi penginderaan jauh. Menggunakan teknologi drone atau satelit untuk pemantauan dan pemetaan infrastruktur, membantu dalam perencanaan pemeliharaan yang lebih efisien. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya. Dengan menerapkan gagasan-gagasan ini, BPTD kelas 2 Lampung dapat meningkatkan keselamatan pengguna jasa di area penyeberangan Sungai Danau dengan memanfaatkan kekuatan digital dan teknologi modern. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.